Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas individu dari analisis sistem akuntansi dan database dengan judul Business Intelligence. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nur Abadia dengan NIM 1920103086. Di sini ada submateri di mana kita akan membahas yang pertama pengertian business intelligence, yang kedua pentingnya business intelligence dalam bisnis, yang ketiga business intelligence pemecah masalah, yang keempat komponen utama business intelligence. Yang kelima implementasi business intelligence, yang keenam contoh business intelligence, yang ketujuh tipe pengguna business intelligence, yang kedelapan kelebihan dan kekurangan business intelligence, yang kesembilan tren business intelligence saat ini. Yang pertama kita akan membahas pengertian dari business intelligence atau dikenal dengan sebutan intelijensi bisnis adalah serangkaian proses arsitektur dan teknologi yang mengubah data mentah menjadi informasi yang bermakna yang mendorong tindakan bisnis yang menguntungkan. Yang kedua, bisnis intelijensi memiliki dampak secara langsung pada pengambilan keputusan yang strategis, taktis, dan operasional. BI sendiri dapat memudahkan kita untuk mengambil keputusan berdasarkan fakta pada data historis dibandingkan hanya menggunakan asumsi saja. Selanjutnya kita akan membahas pentingnya business intelligence. Yang pertama, business intelligence dapat membuat key perform indicator berdasarkan data historis. Yang kedua, business intelligence dapat membantu memvisualisasikan data yang dapat meningkatkan kualitas data dan juga kualitas pengambilan keputusan yang baik. Yang ketiga, dengan hadirnya sistem BI, sebuah bisnis dapat dengan mudah mengidentifikasikan tren pasar dan menemukan masalah pada bisnis yang perlu segera ditangani. Yang keempat, BI dapat mengidentifikasikan dan mengatur tolak ukur untuk berbagai proses. Yang kelima, sistem BI juga dapat digunakan oleh UKM, usaha kecil dan menengah. Selanjutnya, business intelligence pemecah masalah. Di sini business intelligence juga dapat menjadi solusi apabila memiliki masalah. Yang pertama, bingung dalam mendapatkan informasi yang jelas mengenai perjalanan bisnis karena kurang jelasnya informasi yang didapat. Yang kedua, tidak mengetahui dari mana sumber pendapatan terbesar dalam perusahaan atau bisnis yang dijalani dan kapan waktu di saat bisnis mengalami penurunan pendapatan. Yang kedua, perusahaan tidak memiliki pengukuran kinerja dalam rentan waktu tertentu. Yang keempat, tidak tahu apa yang dibutuhkan oleh user saat ini dan apa yang harus ditingkatkan untuk menjaga intensitas user. Yang kelima, bingung dalam menentukan keputusan bisnis karena tidak memiliki data yang akurat. Kemudian ada komponen utama business intelligence. Yang pertama, OLAP online analytical processing, yang kedua advanced analytical or corporation performance management atau CPM, yang ketiga time BI, yang keempat data warehousing, yang kelima data sourcing. Kemudian bagaimana implementasi business intelligence itu sendiri? Yang pertama, data mentah dari database perusahaan akan diekstrak kemudian disebarkan di berbagai sistem. Yang kedua, data diubah menjadi data warehouse. Yang ketiga, dengan menggunakan sistem BI, pengguna dapat mengajukan pertanyaan, meminta laporan, atau melakukan analisis lainnya. Selanjutnya ada contoh business intelligence, di mana contoh ini merupakan kehidupan sehari-hari, yaitu pemilik hotel menggunakan aplikasi analitik BI untuk mengumpulkan informasi statistik mengenai rata-rata hunian dan tarif kamar per bulannya. Hal ini tentu akan membantu analis untuk menentukan pendapatan agregat yang dihasilkan per kamar. Di sini menggunakan online transaksi processing atau disebut OLTP. Selanjutnya ada tipe business intelligence. Yang pertama, analis data profesional, yang kedua pengguna IT, yang ketiga kepala perusahaan, yang keempat pengguna bisnis. Kemudian ada kelebihan dari business intelligence. Yang pertama, mempercepat produktivitas, yang kedua meningkatkan visibilitas, yang ketiga memperbaiki akuntabilitas, yang keempat memiliki sudut pandang khusus, yang kelima menyimpulkan proses bisnis,
Yang keenam, mendapat analitik yang mudah. Kemudian ada kekurangan bisnis intelijensi itu sendiri. Yang pertama, biaya yang cukup mahal. Yang kedua, kompleksitas yang rumit. Yang ketiga, penggunanya terbatas. Yang keempat, sistem bisnis intelijensi perusahaan kecil belum terjangkau. Yang terakhir ada tren bisnis intelijensi saat ini. Yang pertama, artificial intelligence. Yang kedua, collaborative business intelligence. Yang ketiga, embedded business intelligence. Yang keempat, cloud analytics. Demikian presentasi dari saya, semoga mudah dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.